Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang sangat banyak kepada kita. Salah satu daripada kenikmatan yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sampai sekarang ini adalah nikmat keimanan, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan dan kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan tema meraih keberkahan di akhir bulan Ramadan, di detik-detik terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya kita meraih keberkahan di akhir bulan Ramadan ini, maka penting kiranya kita harus mengetahui apa sih keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan, agar kita termotivasi. Karena seseorang ketika dia mengetahui kelebihan dan keutamaan sesuatu, maka dia akan semangat untuk meraih hal tersebut. Maka dia akan lebih lagi termotivasi untuk mendapatkan hal tersebut. Walaupun ini bukan menjadi pembahasan kita. Yang ingin kita bahas intinya adalah bagaimana kita meraih, bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita memaksimalkan untuk mendapatkan keberkahan di akhir bulan Ramadan seperti detik-detik sekarang ini. Tetapi ya, tidak ada salahnya kita sampaikan sedikit daripada keutamaan 10 terakhir Ramadan, agar kita termotivasi dan lebih semangat untuk mendapatkan keberkahan yang Allah siapkan di 10 hari terakhir Ramadan seperti sekarang, detik-detik terakhir ini. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak asing lagi dan sudah kita ketahui dan banyak kita dengar bahwasannya di 10 terakhir Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan meningkat semangatnya, akan bertambah fokusnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad orangnya selalu semangat. Nabi Muhammad orangnya selalu fokus ketika beribadah, baik di bulan Ramadan di awalnya atau di luar bulan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih lagi bersemangat, akan lebih lagi fokus dan meningkat ibadahnya kalau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza daqalal ashr ahya lailah. Rasulullah ketika sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, dia akan hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Dia akan tambahkan lagi ibadahnya, dia akan banyakkan lagi sholatnya, dia akan tambahkan lagi bacaan Al-Qur'annya, dia akan tambahkan lagi doa-doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan panjangkan lagi zikir-zikirnya kepada Allah
Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Bahkan ada dua riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, artinya bergadang tidak tidur. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi sebagian mereka mengatakan bukan bergadang, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tidur, cuman tidurnya dipersingkat, tidurnya dikurangi. Yang diperbanyak adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Yang sahih adalah pendapat sebagian ulama yang kedua yang kita sampaikan tadi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang rajih dan yang kita kuatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bergadang tidak tidur semalaman, tidak. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, cuman tidurnya dikurangi. Tidurnya tidaklah panjang, singkat. Yang diperpanjang adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan dalil hadis yang disebutkan ketika ada 3 orang dan salah satunya mengatakan bahwasannya aku akan usolli wala anam, aku akan sholat terus sepanjang hidupku, tidak akan pernah tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dan mengatakan, ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, tapi aku tetap sholat dan tetap juga istirahat tidur. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ajaran Rasulullah, bahwasannya tetap beribadah kepada Allah tapi juga tetap ada istirahat. Tetapi di 10 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi istirahatnya, memendekkan tidurnya untuk memanjangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai di situ, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nggak sampai menghidupkan malam saja, tidak. Nggak cukup sampai di situ. Tapi juga Nabi Muhammad wa aiqadha ahlah, dia membangunkan keluarganya, anak dan istrinya. Untuk apa? Untuk ikut berlomba-lomba. Ayo saling mengejar, mendapatkan ketaatan kepada Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Seperti detik-detik sekarang yang kita rasakan hari ini. Jadi bukan hanya beribadah untuk diri dia sendiri, tetapi juga dia memperhatikan keluarganya, anak dan istrinya. Dia bangunkan, dia ajak juga. Karena itu termasuk bagian daripada tanggung jawab agar kita sama-sama beribadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau mau taat kepada Allah, kalau mau mendapatkan ridha Allah, kalau mau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan egois untuk diri sendiri, salah. Tapi ajak juga istri dan anakmu, karena itu juga bagian daripada ibadah, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Ummul Mukminin, jadda wa syadda mi'zarah. Dia tambah fokus lagi beribadah dan dia kencangkan sarungnya. Di sini adalah kinayah peribahasa, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya dalam rangka untuk lebih fokus beribadah. Ada juga yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhi untuk menggauli istrinya di 10 hari terakhir Ramadan agar dia lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tahu juga di 10 terakhir bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu maksudnya 1000 bulan? Itu sama dengan 84 tahun. Kalau ditahunkan 1000 bulan sama dengan 84 tahun. Artinya beribadah satu malam itu saja pahalanya melebihi ibadah di tempat yang lain selama 84 tahun. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
bagi siapa yang tidak memanfaatkan malam-malam 10 terakhir Ramadan, yang di situ ada malam Lailatul Qadar yang pahalanya melebihi daripada beribadah selama 84 tahun, dia terlewatkan hal tersebut, luput darinya keutamaan itu. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha hurima khairakullah. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia pun akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan semuanya. Siapa yang malam Lailatul Qadarnya dipakai buat nonton film sinetron, nonton acara namimah gibah, malam Lailatul Qadarnya dipakai buat tidur ngorok, malam Lailatul Qadarnya na'udzubillah dipakai buat bertengkar dengan istri, anak dan keluarganya, sudah berarti haram untuknya kebaikan yang begitu besar, 84 tahun, yang mana usia manusia belum tentu sampai ke situ 84 tahun. Karena umur manusia kata Rasulullah baina sittin ila sab'in, rata-rata 60 sampai 70. Ada yang sampai 84 lebih bahkan, tapi itu pengecualian dan jarang. Pengecualian dari Allah, dan itu jumlahnya jarang, enggak banyak. Nah, perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar kita memanfaatkan waktu kita betul-betul di detik-detik terakhir seperti ini. Ini adalah waktu perlombaan. Ini adalah waktu berjuang, bukan waktu santai ini. Ini bukan artinya kita sudah selesai. Belum selesai. Bahkan ini puncaknya bulan Ramadan, detik-detik seperti sekarang ini. Oleh karena itu perhatikan, ini untuk mendekatkan pemahaman kita tentang makna lebih baik daripada 1000 bulan. Secara logika ya, kata para ulama, jadi kalau 84 tahun itu sama dengan 1000 bulan. Artinya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 ya terakhir bulan Ramadan, satu malam. Nah, bikinlah satu malam itu jumlah jamnya dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar mungkin 10 jam. Bikinlah 10 jam. Ya, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 4. Karena kan rata-rata subuhnya jam 4 lah, lewat sedikit. Bikinlah 10 jam. Itu malam Lailatul Qadar cuma satu malam, dan adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya cuma 10 jam. Satu malam itu cuma 10 jam. Nah, kalau kita bagikan satu malam itu sama dengan lebih daripada beribadah selama 84 tahun, berarti per jamnya dalam satu malam itu sama dengan kita beribadah 8,4 tahun. Karena kan satu malam 10 jam tadi kita bilang. Berarti kalau dibagi, satu malam Lailatul Qadar sama dengan 84 tahun beribadah. Berarti satu jamnya malam Lailatul Qadar sama dengan 8,4 tahun. Itu kalau kita dipakai untuk beribadah, membaca Al-Quran, itu sama seperti kita membaca Al-Quran selama 8,4 tahun. Begitu juga sholat, begitu juga zikirnya, begitu juga sedekahnya. Tapi kalau dipakai kesebalikannya buat tidur, maka sama saja sudah tidur selama 8,4 tahun. Itulah bagi orang yang tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Kalau dia pakai buat nonton film yang tak berguna, yang sia-sia, yang di situ isinya namimah, ya, maka sama saja dia sudah melakukan namimah selama 8,4 tahun. Itu per jam. Tapi kalau dia kerjakan itu selama sampai terbitnya fajar, berarti 84 tahun. Ya, ini analogi biar kita paham cara memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sudah kita ketahui. Dan ini bukan ya sub pembahasan kita pada hari ini, tidak. Yang menjadi sub pembahasan kita adalah bagaimana sih kita meraih keberkahan di 10 terakhir bulan Ramadan, di detik-detik terakhir seperti sekarang yang kita rasakan hari ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama agar kita betul-betul memaksimalkan keberkahan yang Allah siapkan di akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan kita beramal yang disebut dengan i'tikaf.
Iktikaf ini apa? Iktikaf ini menyendirikan diri dalam rangka untuk fokus beribadah dan menyibukkan diri hanya untuk beribadah, dan tempatnya harus di masjid. Ini namanya iktikaf. Walaupun kita nggak bahas hukum fikih iktikaf, ini nanti pembahasannya beda sendiri, panjang. Tapi kita ingin kasih tahu apa-apa saja amalan yang harus kita jaga di detik-detik terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini, agar kita betul-betul meraup keberkahan yang Allah siapkan di akhir-akhir bulan Ramadan seperti sekarang ini, yaitu beriktikaf. Betul jamaah, iktikaf ini bukan jaminan untuk kita dapat malam Lailatul Qadar. Betul. Karena tidak ada syarat kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar harus iktikaf. Itu bukan syarat. Tetapi ketahuilah, iktikaf ini adalah kondisi yang paling sempurna dan paling baik untuk kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Memang bukan jaminan orang yang iktikaf pasti dapat malam Lailatul Qadar. Tidak, ya, bukan jaminan. Tapi di antara kondisi dan keadaan yang paling sempurna dan yang paling baik ketika kita mau mendapatkan atau menjumpai malam Lailatul Qadar adalah dengan cara iktikaf. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena orang iktikaf dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma datang. Tadi kita sudah bilang iktikaf itu fokus, ya, menyendiri dalam rangka untuk fokus dan menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dan itu tempatnya di masjid. Tadi kita bilang itu makna daripada iktikaf. Nah, kenapa dia menjadi kondisi yang paling sempurna, yang paling bagus untuk menjumpai malam Lailatul Qadar? Karena orang yang beriktikaf di masjid, dia nggak ngelakuin apa-apa, dengan dia berdiam diri saja di masjid itu sudah dihitung, ya, argo pahalanya. Karena dengan kita duduk di masjid walaupun nggak ngapa-ngapain, duduk aja, ya, nggak baca Quran, ataupun dia tidur aja di masjid, itu sudah ngalir argo pahalanya karena dia sudah berdiam diri di masjid, dan itu ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia tambahkan lagi dengan ibadah dan ibadah? Sudahlah dia berdiam diri di masjid, dia baca Quran lagi, maka akan ngalir argo pahalanya plus bertambah dan bertambah. Diem aja nggak ngapa-ngapain sudah ngalir pahala kalau dia duduk diam di rumah Allah. Apalagi kalau dia kerjakan hal-hal yang lain, baca Quran, ya, kemudian sholat. Tapi jangan sampai disalahpahami, ya, nanti semua datang ke masjid buat tidur doang, jangan. Pindah kasur itu namanya, ya. Maksudnya betul, ya, saking sempurnanya orang iktikaf itu, duduk aja diam walaupun tidur itu sudah ngalir argo pahala berupa berdiam diri di rumah Allah. Tapi jangan juga lah, masa datang ke masjid buat tidur doang, kan keterlaluan, ya kan, kebangetan juga lah. Ya di masjid ya duduk, ya minimal bacalah berapa, 1 ayat 2 ayat kan gitu. Tapi jangan sampai salah paham, nanti dikira oh ustaz suruh yang penting di masjid nggak apa-apa walaupun tidur, ya. Jangan. Ini saya cuman menyampaikan betapa hebatnya dan sempurnanya orang iktikaf itu. Cuman duduk diem doang nggak ngapa-ngapain ngalir pahala untuk dia. Tapi kan semua orang kan pengen maksimal. Dunia aja kita pengen maksimal, nggak pengen minimal kan gitu. Apalagi akhirat dan pahala harus juga sama, maksimal juga. Datang ke masjid ya maksimalkanlah. Jangan cuman tidur kan gitu. Nah, itu jamaah. Amalan pertama adalah iktikaf, agar kita betul-betul meraup keberkahan di akhir bulan Ramadan ini. Dan iktikaf memang, ya, pembahasannya panjang. Kita sudah sampaikan bahwasannya ada 3 perkataan para ulama tentang iktikaf. Yang pertama adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan mengatakan iktikaf itu tidak ada batasan waktu. Walaupun cuma 1 detik dia meniatkan iktikaf duduk diem 1 detik doang, itu sudah disebut dengan iktikaf. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan, dan ini sebagian ulama juga, bahwasannya iktikaf itu harus dari awal, dari hari 20 sampai hari terakhir bulan Ramadan. Artinya 10 hari terakhir full, itu baru disebut dengan iktikaf. Kalau kurang 1 hari aja, maka tidak ada iktikaf untuk dia. Ini sebagian ulama. Yang pendapat yang ketiga, dan ini yang kita rojihkan, yang kita kuatkan insya Allah, dan ini juga gampang untuk diikuti saudara-saudara kita, terutama mereka yang punya, ya, tanggung jawab, pekerjaan, ma'isyah, mencari nafkah dan lain-lainnya. Sebagian ulama lagi pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya iktikaf itu tidak mesti 10 hari
full, dan juga tidak boleh cuman hanya 1 detik saja, tapi punyalah waktu masa dia untuk duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya nggak mengapa walaupun bukan 10 hari full, tapi jangan juga cuma 1 detik, minimal ada waktulah, setengah jam kek atau 1 jam kek, kan gitu. Jangan juga 1 detik, 1 detik kan ekstrim banget, 1 detik tak, gitu dong udah itikaf dapat pahala Lailatul Qadar. Lah enggak juga lah, subhanallah, kok gitu banget kan beribadah kepada Allah. 1 detik tek udah pulang. Ya adalah waktu masaknya, ya 1 jam gitu kata para ulama, atau setengah jam, pokoknya ada waktunya lah. Jangan juga kebangetan juga 1 detik gitu kan. Nah jadi itikaf itu bisa, yang penting di 10 terakhir Ramadan, bisa kapan dia mau, 1 jam, 2 jam, pagi, siang, malam, ya 1, 2, 3 hari terserah. Yang penting dia berniat untuk berdiam diri dan juga menyibukkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah di rumah Allah, di masjid, dan jaga adab-adabnya. Adab beritikaf tadi kita bilang apa? Dia betul-betul menjauhi keramaian dunia dalam rangka untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya ini. Bukan berarti kita nggak boleh berhubungan dengan manusia, bukan. Cuman harus ada yang diprioritaskan, dilebihkan, yaitu betul-betul untuk beribadah. Nggak apa-apa dia bawa HP, tapi jangan, masya Allah, baca Qurannya cuman 2 menit, berapa menit, berapa detik, sedangkan WhatsApp yang dia buka setiap saat. Nah ini kan berbeda. Nah nggak begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu yang pertama, itikaf. Kemudian amalan yang betul-betul yang kita jaga di detik-detik terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini adalah membaca Al-Qur'anil Karim. Dan memang bulan Ramadan kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anil Karim. Saking spesialnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, sampai-sampai di dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW 1 bulan full, khusus bulan Ramadan, untuk mengajarkan Al-Qur'anil Karim kepada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah jamaah, beribadah dengan Al-Quran itu ada 2 cara. Beribadah dengan Al-Qur'anil Karim ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan tilawah, bacaan, qiraah. Yang kedua adalah dengan mentadabburi Al-Qur'anil Karim, mempelajarinya. Ya. Sedangkan membaca, kata Rasulullah SAW apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Qur'anil Karim, maka untuk dia 1 kebaikan, dan Allah lipatkan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Kemudian kata Rasulullah, walam akul alif lamin harf. Aku nggak katakan alif lamin itu 1 huruf, tapi alif lamin itu kata Rasulullah adalah 3 huruf. Maka dengan dia hanya membaca alif lamin, dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena 1 huruf itu 10 kebaikan. 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini cara pertama beribadah dengan Al-Qur'anil Karim. Cara yang kedua adalah tadabbur, dengan mempelajari, memahami maksud dan maknanya dan tafsirnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an, mempelajarinya? Nah, itu dia. Kalau kita mengambil ibadah dengan Al-Qur'anil Karim, maka gunakan Al-Qur'anil Karim itu dengan 2 cara. Pertama, baca dia, kemudian pahami dan pelajari Al-Qur'anil Karim. Nah, jangan sampai keliru jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin, ya khususnya di masyarakat kita ini, dia mengetahui beribadah dengan Al-Qur'an cuma baca doang. Nah, ini salah. Karena beribadah dengan Al-Qur'an itu ada 2 cara, dan kedua-duanya kalau bisa digabungkan lebih baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia membaca 1 ayat, qiraati ayah ma'at tadabbur, ahsan, lebih baik daripada dia mengkhatamkan Al-Qur'an dengan membaca. Nah, ini banyak orang kira udah yang penting khatam sudah baca. Betul, itu bagus, membaca dan mengkhatamkannya bagus. Tapi cara untuk beribadah dengan Al-Qur'an gak cukup 1, harus datangkan juga yang kedua biar sempurna. Harus ditadaburi, dipahami artinya, maksudnya, tafsirnya. Minimal untuk orang yang tidak bisa paham bahasa Arab, minimal baca terjemahannya, ngerti artinya, itu minimal.
Jangan cuma baca. Tapi kalau dia bisa memahami maksud daripada tafsirannya, memahami daripada maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat tersebut, plus dia amalkan, maka itu yang lebih baik. Walaupun yang dia baca cuma satu ayat. Lebih baik itu. Dia baca satu ayat tapi bersama tadabburnya, bersama mempelajari. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama semuanya, mereka nggak ada bosannya baca Al-Qur'an. Bahkan di Masjidil Haram para ulama itu, mereka satu malam, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan seperti sekarang ini, itu satu malam bisa sampai 2,5 juz baca satu orang. 2,5 juz bacanya, bukan 1 juz, 2,5 juz. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka nggak ada bosannya jamaah. Kenapa mereka nggak ada bosannya? Karena mereka paham maksud dan juga artinya. Itulah kelebihan kalau kita membaca Al-Quran dengan plus mentadabburinya. Nggak ada bosannya. Karena Al-Quran ini bukan seperti ya buku dongeng, bukan buku cerita. Coba ya perhatikan. Kita kan sudah sering baca surat Yusuf. Surat Yusuf ini kan cerita tentang Nabi Yusuf. Bagaimana dia bertikai dengan saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, habis itu kemudian diambil dan dijual, kemudian menjadi budak, kemudian bermimpi dan begini dan begitu dan seterusnya. Kita paham, alur ceritanya udah hafal dari awal sampai akhir gimana kisahnya Nabi Yusuf. Tapi kalau kita betul-betul mentadabburinya, memahaminya tentang surat Yusuf itu, niscaya kita nggak akan bosan. Makanya coba bagi orang yang paham arti daripada Al-Quranil Karim, dia sudah hafal ceritanya, coba baca surat Yusuf, pasti nggak ada bosannya kita baca, kepengen lagi. Beda dengan buku komik. Kalau buku komik kan kita udah baca, contohnya serial yang pertama, udah kita nggak mau lagi baca, bosen kan? Karena Al-Quran bukan buku komik. Nah itu faedah biar kita nggak bosen baca Al-Quranil Karim, biar kita gampang ya kepengen terus ngulang lagi, yaitu barengi dengan tadabbur Al-Quran, pelajari. Dan ini tadabbur ini adalah penambahan ilmu dan juga sekaligus sebagai sarana untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau kita tadabbur, insya Allah tambah ilmu kita. Kalau sudah tambah ilmu kita, gampang kita mengamalkan. Karena itu sarana, tadabbur itu sarana untuk kita bisa mengamalkan isi Al-Quranil Karim. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk kita menjaganya di detik-detik terakhir seperti sekarang ini pada bulan Ramadan adalah kita menghidupkan malam-malamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Para ulama mengatakan sebisanya, tadi ini kaitan dengan baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Sebisanya kalau dia bisa, dia baca Al-Quran itu sambil sholat. Ini kalau bisa, kalau dia punya hafalan. Tapi kalau dia nggak punya hafalan ya sudah, berarti dia pisah. Ya sholat sendiri dengan hafalannya, baca Quran ya baca Quran sendiri sambil duduk kan gitu. Tapi kalau dia punya hafalan, maka lebih sempurna lagi kalau dia sholat atau membaca Al-Quran sambil dia sholat. Ini keadaan yang sangat sempurna ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang juga bisa dijaga di detik-detik terakhir agar kita meraup keberkahan di akhir bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan ini dalilnya secara umum. Kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling semangat dan paling fokus dalam beribadah di hari apapun. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih meningkat semangat dan fokusnya. Apapun amal ibadahnya, Rasulullah tetap semangat di hari-hari selain bulan Ramadan. Baca Qur'annya, sedekahnya termaksud. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, meningkat itu semua jenis ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Baca Al-Qur'annya meningkat, sedekahnya pun meningkat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga meraup keberkahan di akhir bulan Ramadan ini, maka jangan lupa bersedekah. Ya, jangan lupa keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, mungkin kita tutup dengan pembahasan ini, yang bisa kita jaga juga yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah kita betul-betul merapikan pakaian yang kita pakai, kemudian menggunakan parfum yang wangi. Kalau bisa kita juga
antara maghrib dan isya itu kita mandi, kita bersihkan, kita sucikan diri kita. Agar apa? Agar kita mudah untuk lebih semangat dan fokus menghadapi malam-malam 10 terakhir Ramadan ini, khususnya detik-detik terakhir seperti sekarang ini, agar kita mudah juga untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ya itu di 10 terakhir Ramadan. Kalaupun kita tidak bisa menjaga 10 hari terakhir secara full, maka kata para ulama, jagalah malam-malam ganjilnya. Kalaupun tidak bisa menjaga malam ganjilnya karena riwayat yang begitu banyak, diharapkan malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Itu harapan, bukan jaminan ya. Kenapa para ulama berharap seperti itu? Ya, karena mereka melihat riwayat-riwayat yang begitu banyak sekali yang meriwayatkan malam 27, walaupun ini bukan jaminan. Intinya malam Lailatul Qadar itu yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada beberapa tanda-tanda dari sahabat, tapi itu bukan jaminan ya. Nah, kalau nggak bisa menjaga seluruh daripada malam-malam ganjil, maka jangan lewatkan malam 27 yang insya Allah akan di malam hari ini, malam 27. Betul apa tidak? Malam 27 ya. Nah, betul, berarti malam ini akan masuk malam 27 Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dan kita jadikan sesi tanya jawab insyaallah. Masih ada waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Sekarang jam 17.25 menit. Ketahuilah malam Lailatul Qadar yang begitu sempurna, yang begitu istimewa, yang begitu hebat, tadi kita sudah sampaikan di awal tentang keutamaan dan keistimewaannya. Ketahuilah malam Lailatul Qadar itu tidak bisa kita dapatkan, bahkan sia-sia walaupun kita dapat, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Hati-hati jemaah. Apa itu takwa? Banyak orang tahu takwa, tapi kalau ditanya apa itu takwa? Ya takwa, ya apa? Takwa itu ada maksud dan artinya. Bukan begitu aja kata takwa. Ada maksud dan artinya. Ada konsekuensi yang harus dikerjakan kalau mau mendapatkan sifat takwa. Dan itu sifat untuk mendapatkan kemudahan malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, harus punya sifat takwa. Dan sifat takwa punya konsekuensi yang harus dikerjakan. Harus 5 yang dikerjain. Ingat, 5 wajib untuk menjadi orang yang bertakwa. Kata para ulama, yang pertama adalah amalun li taatillah. Dia beribadah, beramal karena ketaatan kepada Allah, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan. Ingat, jangan kita ikut-ikutan. Sekarang orang ramai ke masjid, ke masjid dong. Begitu nanti orang sudah bubar semua, nggak ada lagi ke masjid, habis Ramadan, ikutan juga hilang dong. Ini namanya ikut-ikutan. Ke masjid karena ingin mentaati Allah, bukan ikut-ikutan, apalagi budaya. Budayanya kan orang lagi rame ke masjid nih, ikut nimbrung ramein. Nanti budayanya lagi kosong nih masjid, ikut hilang dari masjid. Itu namanya keikutan. Bukan beribadah untuk mentaati Allah. Mentaati Allah mau rame mau nggak rame, mau ada orang mau nggak ada orang, ya ibadah aja, taat ya taat aja, dimanapun dan kapanpun. Ya, pertama kalau mau menjadi sifat orang bertakwa, dan ini adalah cara untuk mendapatkan dan meraupkan keberkahan di akhir bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Karena ini syaratnya. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjumpai malam Lailatul Qadar, cuman bukan jumpa doang, bukan. Dia menjumpai, yang dituntut adalah menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan taat dan bertakwa. Bukan kalau jumpa mah semua orang bisa jumpa, nggak usah tidur aja kan gitu, begadang aja dari maghrib sampai subuh ketemu, tapi ketemunya sia-sia. Karena yang dituntut ketemunya harus dalam keadaan beribadah dan bertakwa. Kalau ketemu sih ketemu semua gampang, tinggal minum kopi aja banyakin, nggak tidur kan, melek gitu aja kan. Ya sia-sia, dicatatnya ketemu malam Lailatul Qadar, melek bergadang doang. Gitu doang catatannya. Karena yang dituntut adalah dalam keadaan kondisi ibadah dan takwa. Ini yang satu. Beribadah kepada Allah karena betul-betul mentaati Allah, bukan karena ikutan, bukan karena budaya, bukan karena tradisi. Yang kedua, ya harus ini konsekuensi untuk mendapatkan takwa. Yang kedua adalah dia ibtigha amardatillah, melakukan amalan itu karena mengharapkan pahala dari Allah. Memang dia mau pahala, makanya dia kerjakan itu. Kemudian yang ketiga, dia melakukan amalan itu karena khaufun li adabillah, takut diazab sama Allah kalau tidak beribadah.
Dia beribadah ingin mendapatkan pahala, dan kalau dia tidak beribadah dia takut. Makanya dia beribadah karena dia takut kalau tidak beribadah dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu dia intihau maksiatillah. Dia betul-betul menghentikan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia stop itu, dia nggak mau lagi ngulang maksiat itu. Dia stop, dia berhenti. Kemudian yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Betul-betul dia mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang kepada kemungkaran. 5 ini harus, baru dapat ketakwaan. Dan ketahuilah, 5 tadi ini tidak akan jadi benar kalau tidak dibarengi dengan mencontohi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tadi kalau udah dikerjain, harus ditambah lagi satu lagi barengannya, yaitu ikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti contoh Rasulullah, yang 5 ini pun sia-sia juga, tidak ada manfaat. Nah itu jamaah, dan hati-hati jamaah. Ya, orang yang tidak bertakwa resikonya besar nih. Nggak dapat kebaikan Lailatul Qadar, ditambah lagi lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat yang mulia namanya Thauban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati mithalil jibali tihama bil. Kata Rasulullah, aku tahu ada sebagian umatku nanti datang di hari kiamat dengan kebaikan pahala yang sebesar gunung. Kata Rasulullah, sebesar gunung pahalanya. Kan Lailatul Qadar nggak main-main nih. Malam Lailatul Qadar lebih pahalanya dibandingkan beribadah selama 84 tahun. Berarti sebesar gunung, bahkan lebih nih. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Fayaj'alullahu haba'an mansura. Allah jadikan sebesar gunung pahala tadi semua hilang seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada bekasnya, habis nol. Para sahabat kan bingung, siapa itu orangnya? Bertanya, manhum ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, wajilhum alaina. Siapa itu? Kasih tahu contoh-contohnya kepada kami biar kami tahu orangnya seperti apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum min ikhwanikum. Itu sama seperti kalian orang muslim, sama seperti kalian saudara kalian itu salat sama. Yusalluna kama tusallun. Mereka itu salat sama seperti kalian, sama-sama dapat malam Lailatul Qadar, sama-sama ketemu Lailatul Qadar, sama-sama puasa bulan Ramadan. Cuman apa kata Rasulullah? Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka itu kalau sudah bersendirian, nggak ada orang, dia ibadahnya cuma ketika orang ramai doang. Ketika orang ke masjid. Ketika ada orang dia ibadah taat. Kalau nggak ada orang, kata Rasulullah, malah justru dia melakukan keharaman dan maksiat kepada Allah. Malah dia yang ngerjain maksiat. Jadi ibadahnya cuma pas ramai doang. Ramadan doang. Habis Ramadan hilang itu namanya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adanya cuma di bulan Ramadan doang. Habis bulan Ramadan katanya Tuhan udah nggak ada, udah pergi, ya udah bebas, nggak usah ke masjid. Tuhan udah pergi. Allah itu datangnya cuma Ramadan doang, mantaunya. Dikira Allah itu macam mandor bangunan apa? Datangnya cuma sejam 2 jam, habis itu bebas. Ya kalau ada mandor kita kerja keras, fokus. Kalau nggak ada mandor nyantai. Nggak begitu Tuhan Allah. Allah nggak begitu. Allah memantau setiap saat, maha tahu. Allah maha melihat. Ramadan nggak Ramadan, kalau kau taat, taat. Kalau tidak Allah tahu. Nah itu jamaah. Penting ya, istiqomah dalam ketakwaan penting. Karena ini penentu daripada seluruh amal ibadah. Begitu juga Lailatul Qadar. Sia-sia dapat Lailatul Qadar, habis itu ya bertakwanya cuma di situ doang. Pas saat Lailatul Qadar doang, habis itu hilang takwa, hilang istiqomah. Hilang juga Lailatul Qadar, tak ada berguna, sia-sia, nol, percuma. Percuma Lailatul Qadarnya cuma setahun sekali, percuma. Dapat sih dapat. Dapatnya tapi kan tulisannya pas hari itu doang. Setelah itu tidak ada lagi. Habis, sama juga terhapus. Nah itu jamaah sekalian. Makanya kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun, namanya bertakwa, namanya beribadah. Ya udah setiap saat, kita ini kan hamba Allah, memang diciptakan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Memang waktu kita, hari-hari kita ya sudahlah. Ketaatan itu dimanapun. Nggak ngelihat tempat, nggak ngelihat waktu. Tiba saatnya beribadah, beribadah. Yang diwajibkan kerjakan, kan begitu.
Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang beberapa cara ataupun amalan ibadah yang harus kita jaga, terutama di detik-detik terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini yang masih tersisa malam 27 dan malam 29 insya Allah daripada hari ganjil di terakhir bulan Ramadan. Kalau memang Ramadan jadinya 30 hari berarti masih ada malam 29. Tapi kalau seandainya cuma 29 hari ya sudah, inilah ya hari ganjil terakhir yaitu malam 27. Dan ingat, malam 27 walaupun dia di akhir tapi dia adalah puncak kejayaan Ramadan. Oleh karena itu belum waktunya kita berleyeh-leyeh, bersantai-santai. Ini waktunya kita terus berjuang. Kita belum ada di garis finish, belum selesai jamaah. Terus berjuang, terus ya berlomba-lomba untuk mendapatkan ketaatan, terutama malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena tadi disampaikan di awal bahwasanya kita akan jadikan beberapa menit untuk sesi tanya jawab sebelum kita berbuka. Sekarang jam 17.34 menit. Masih ada beberapa menit, 5 menitan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan, silakan masykuran. Tafadhal barakallahu fik. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir turunnya Al-Qur'an gitu ya. Lailatul Qadar itu. Nah, kebanyakan orang tuh beriktikaf di masjid seperti itu. Apakah harus di masjid? Kan sebagian memang ulama mengatakan demikian. Bagaimana kalau misalkan dia jauh dari masjid, misalkan di kapal, di hutan, atau mungkin pada saat di penginapan, apakah itu kalau mereka berdiam diri tidak disebut iktikaf? Iktikaf itu apakah yang dimiliki hanya orang yang duduk diam diri di masjid saja? Ini pertanyaan awam sih sebenarnya. Jadi kan untuk mendapatkan maksud saya ibadah ya dalam bulan Ramadan seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang perlu kita luruskan yang pertama, malam Lailatul Qadar itu bukan 10 hari terakhir seluruhnya. Dia adanya satu malam di antara 10 hari terakhir Ramadan. Bukan 10, 20, 21, 22, 23, 24 seterusnya malam Lailatul Qadar. Enggak. Dia salah satu dari 10 terakhir. Ya. Dan itu cuma satu malam. Dan seringnya terjadinya di malam-malam ganjil. Ya, 10 terakhir Ramadan, tapi kalau pengen dikerucutkan lagi, maka seringnya di malam-malam ganjil. Kalau pengen dikerucutkan lagi sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ya 27. Ya, tapi lebih amannya malam ganjil keseluruhannya lebih aman karena bisa jadi pindah-pindah, ya. Taib, kemudian masalah tentang etikaf. Pertanyaan tentang etikaf, tadi kita sampaikan di masjid itu syarat untuk etikaf. Dan masjid ini tidak mesti masjid yang jame, yang besar, yang ada di situ khutbah Jumat, enggak. Pokoknya di situ ditegakkan sholat 5 waktu, itu sudah disebut namanya masjid. Jadi jamaah sekalian, ini cuman ya peribahasa di masyarakat kita doang. Kalau masjid itu tempat orang sholat Jumat, kalau nggak ada sholat Jumat namanya musola. Ini cuma peribahasa masyarakat kita doang. Kalau di negeri Arab nggak ada itu pembedaan seperti itu bahasa itu. Ya, cuman disebut kalau ada di situ sholat Jumat namanya masjid jame'. Tapi kalau nggak ada sholat Jumat namanya masjid juga, tapi masjid kecil namanya. Kenapa kecil? Karena memang tidak cukup untuk menampung sholat Jumat. Karena sholat Jumat kan rame, berkerumunan orang datang. Maka butuh tempat yang banyak, butuh tempat yang besar, kan gitu. Makanya namanya jame'. Jame' itu tempat orang ngumpul, gede berarti masjidnya. Nah itu jamaah. Iya bisa, yang penting ada sholat 5 waktu di situ. Ada azan, ada iqamat, bisa. Kan tadi kita katakan langgar, surah, musola itu cuman istilah peribahasa masyarakat kita doang untuk membedakan ini masjid gede ada Jumatan, ini masjid kecil nggak ada Jumatan. Kalau di bahasa syariatnya semua sama, itu namanya masjid. Yang penting ditegakkan sholat 5 waktu, ada azan, ada iqamat. Cuman kalau yang ada khutbah Jumat namanya jame', gede namanya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi dimanapun bisa. Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau memang tidak bisa di masjid, maka boleh dia mengambil tempat ibadah yang juga ditegakkan di situ sholat 5 waktu walaupun di dalam rumah. Contohnya
sebagian orang itu kan ada punya rumah, yang di dalam rumah itu ada istilahnya musola rumahan, yang memang tempat sholat keluarga di situ. Memang ada ruangan khusus begitu. Ya, biasanya ada rumah seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh itu dijadikan sebagai tempat itikaf juga, karena di situ tempat sholat 5 waktu juga. Tapi ar-rajih yang kuat wallahu alam bisawab, yaitu tempat yang ditegakkan sholat 5 waktu yang dibuka untuk umum. Itu yang rajih. Musola, langgar, ya kan? Kemudian di kampung-kampung katanya apa tuh bahasanya, surah atau apa ya gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Karena dia yang penting 5 waktu dan dibuka untuk umum. Kalau di rumah kan itu keluarga, nggak mungkin orang tetangga kemudian orang masuk juga kan, nggak mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan tadi kita sampaikan bahwasannya memang bukan jaminan orang itikaf dapat Lailatul Qadar. Memang bukan jaminan. Tapi kondisi yang paling terbaik dan sempurna di antara kondisi-kondisi yang ada adalah kondisi itikaf untuk lebih memudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah itu, karena tadi kita bilang maksud tujuan kita jumpa Lailatul Qadar buat apa sih? Buat menunjukkan kondisi kita dalam keadaan beribadah dan juga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal barakallahu fik. Silakan. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi untuk itikaf tadi kita sudah sampaikan ada 3 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan harus 10 full, ada yang mengatakan 1 detik aja boleh, tapi ini ekstrim banget ya. Tapi yang kita rojihkan adalah ada masa dan waktunya. Kapan aja boleh, tapi minimal ada masa dan waktunya gitu loh. 1 detik kan, ya masa dibilang waktu 1 detik sih kan. Namanya waktu itu kan ya setengah jam itu namanya waktu kan gitu. 1 jam itu namanya waktu kan gitu. Kalau 1 detik ya memang waktu, tapi kan gimana gitu kan. 1 detik keterlaluan lah ya. Nah jadi boleh, dan waktu masuk itikaf itu bisa habis maghrib seperti sekarang ini, ataupun nanti habis sholat subuh boleh ya. Jadi boleh pilih siang, boleh pilih malam, terserah. Nah boleh 1 jam, boleh 2 jam, habis itu dia kembali ke rumahnya. Itu kalau dia memang mampunya segitu. Tapi kalau mampunya lebih lagi daripada itu sampai pagi contohnya, maka lebih baik. Jadi jamaah sekalian, kata para ulama tadi, memang mereka berselisih 3 pendapat. Cuman tetap mereka sepakat kalau seandainya bisa 10 hari terakhir full itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya ganjil-ganjilnya malam-malam ganjil. Kalau nggak bisa juga ya beberapa jam, beberapa waktu gitu. Artinya jangan juga wah Ustadz bilangnya nggak apa-apa kapan aja, setengah jam aja, padahal dia bisa 3 jam. Ya kalau bisa 3 jam ya 3 jam lah. Apa sulitnya sih? Lagi pula cuman setahun sekali 365 hari Allah cuman minta dalam 10 hari itu doang. Enggak minta sekian ratus hari, enggak. Ya kan? Setahun cuman sekali. Lagi pula kita enggak tahu tahun depan masih hidup apa enggak ngerti. Karena kematian bisa jadi hari ini saya yang mati. Wallahu alam. Kan begitu. Nah jadi kenapa kita susah? Kalau bisa 3 jam ya 3 jam. Tapi kalau nggak bisa ya minimal ada lah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ada lagi pertanyaan? Kita berbuka azan jam berapa ini? 17.50. Sekarang sudah 17.42. Kita cukupkan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada 5 menit lagi ya? 43 sekarang. 17.43. Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan saja sampai di sini ya majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.